Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang zoologi vertebrata atau Aves. Apa itu Aves? Aves atau burung masuk ke dalam subfilum vertebrata, yaitu subkelas Tetrapoda. Nah, dalam kelas Aves mencakup berbagai jenis burung. Banyak sistem organ yang terdapat dalam kelas Aves, yaitu ada sistem urogenital, sistem reproduksi, sistem saraf. Lalu ada pembahasan yang kita bahas pada kali ini, itu ada organ indera, ada juga kelenjar endokrin, dan juga ada ciri khusus. Yang pertama itu ada sistem urogenital. Nah, sistem urogenital ini ada sistem urinaria. Nah, di sini sistem urinaria itu ada ginjal. Ginjal Aves itu terletak di bagian pelvis rongga tubuh dan bersatu pada ujung posterior. Nah, seperti ini gambarnya ya teman-teman, pada sistem pengeluaran pada Aves atau burung. Nah, di sini itu ada sistem urinaria betina dan jantan pada Aves. Lalu gambar yang kedua itu ada feses pada Aves. Selanjutnya itu ada sistem urogenital yang sistem genitalia. Nah, sistem genitalia itu merupakan sebuah sistem organ seks yang bekerja sama untuk mempertahankan dan melestarikan jenisnya. Nah, ini ada alat reproduksi betina dan jantan pada Aves. Betina ini ada ovarium, terus yang jantan itu ada testis. Nah, yang selanjutnya itu ada sistem reproduksi. Nah, ini organ reproduksi jantan pada Aves. Nah, hanya beberapa Aves yang memiliki penis eksternal, itu contohnya itu ada burung unta, bebek, dan kalkun. Nah, ini contohnya sebelah kiri ini ada bebek, alat reproduksinya. Ini ada kalkun, bisa dilihat alat reproduksinya ya teman-teman. Selanjutnya ada alat reproduksi pada Aves yang betina. Ini ada gambar yang pertama itu ada alat reproduksi pada ayam betina, dan di sini ada kloakanya. Selanjutnya itu ada fertilisasi pada Aves. Jadi fertilisasi pada Aves ini dilakukan secara eksternal ya teman-teman. Nah, pada telur Aves ini memiliki struktur penyusunan telur yang terdiri dari cangkang telur, putih telur, dan juga kuning telur. Ini adalah gambar ayam yang baru saja menetas, dan ini contohnya ada anak burung kutilang yang baru saja menetas. Ini ada contoh dari anak burung kedasi yang baru saja menetas. Selanjutnya itu ada sistem reproduksi tapi pada Ordo Galliformes. Ini contohnya ada pada spesies ayam kampung jantan dan juga betina. Selanjutnya itu ada ayam yang kloaka pada ayam ini, dan ini adalah proses fertilisasi pada ayam. Ini proses pengeraman dan juga proses penetasan ayam yang telah diram. Selanjutnya itu ada pada Ordo Anseriformes, itu contohnya ada bebek rudi. Ini gambar yang bebek rudi jantan, itu cirinya itu paruhnya itu berwarna biru,
dan betina itu tidak berwarna maksudnya berwarna hitam. Ini ada alat reproduksi pada bebek Rudy, dan ini ada gambarnya pada saat masih pembuahan. Lalu ini adalah telur bebek Rudy. Selanjutnya ada sistem saraf pada Aves. Nah, sistem saraf pada Aves itu terdiri dari otak besar, otak tengah, otak kecil, dan sumsum tulang belakang. Terus organ indranya di sini ada organ penglihatan, yaitu organ penglihatannya mata. Selanjutnya ada contohnya di sini tuh ada mata tajam pada burung Neseitus bartelsi atau burung elang. Terus di sini ada pada burung kiwi. Nah, di sini tuh burung kiwi itu penglihatannya tidak terlalu berfungsi atau buram, berbeda jauh dengan burung elang. Burung elang ini memiliki mata yang sangat tajam karena dia digunakan untuk mencari mangsanya pada ketinggian. Terus contoh organ indranya lagi itu ada indra perasa. Ini ada indra perasa pada burung kolibri. Terus di sini ada indra perasa pada burung elang. Nah, indra perasa pada burung kolibri ketika di zoom ini akan seperti ini ya teman-teman. Indra perasa pada burung kolibri ini berkembang sangat baik karena dia itu sebagai indra perasa yang mengenali rasa manis, karena biasanya burung ini itu meminum atau makan nektar pada bunga-bunga. Selanjutnya itu ada indra penciuman pada burung kiwi. Berbeda dengan penglihatan burung kiwi yang rabun atau tidak berfungsi dengan baik, indra penciuman pada burung kiwi ini sangat tajam karena ketika dia matanya itu kurang penglihatannya, dia mengandalkan hidungnya penciumannya itu untuk mencari makan. Dan biasanya itu makanannya itu ada di dalam tanah seperti cacing dan lain sebagainya. Selanjutnya itu ada indra keseimbangan. Ini ada pada burung elang lagi contohnya. Itu tuh letaknya ada di dalam rongga telinga dan terhubung dengan otak. Nah, indra keseimbangan ini biasanya digunakan oleh burung elang untuk ketika dia terbang di langit. Dia itu untuk keseimbangan dia ketika dia ada di udara atau ketika dia terbang. Di sini ada kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin yang pertama itu ada kelenjar pineal. Itu bentuknya tidak terlalu besar, bulat, dan letaknya itu di belakang hemisferium cerebri atau yang membentuk bagian otak besar. Nah, hormon yang dihasilkan adalah melatonin yang berfungsi untuk mengatur siklus tidur dan dapat mempengaruhi fungsi produksi dengan mengurangi produksi pematangan sperma pada organ reproduksi. Yang kedua itu ada kelenjar pituitari. Kelenjar pituitari ini bentuknya seperti kacang ercis ya teman-teman. Bentuknya kecil yang letaknya di depan otak kecil. Lalu ada kelenjar tiroid. Nah, kelenjar tiroid ini memiliki bentuk yang bulat kecil, warnanya coklat muda, jumlahnya ada 2, dan letaknya di bagian dekat vena jugularis pada batang leher. Nah, hormon yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid ini adalah tiroksin.
yang berfungsi untuk pertumbuhan dan pigmentasi bulu serta kecepatan metabolisme tubuh. Selanjutnya itu ada kelenjar paratiroid, yaitu letaknya itu di berdekatan dengan tiroid. Bisa dilihat teman-teman gambarnya, berukuran kecil. Lalu hormon yang dihasilkan pada kelenjar paratiroid ini adalah parathormon yang fungsinya untuk mengatur metabolisme kalsium pada aves. Lalu yang kelima itu ada kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal bentuknya itu bulat, ukurannya kecil dan letaknya di bagian bawah lengan tubuh. Lebih tepatnya itu di depan ginjal dengan warna kekuningan. Lalu ada Pulau Langerhans, namanya tuh Pulau Langerhans. Pankreas memiliki fungsi adalah dalam kelenjar endokrin dan organ yang mencerna makanan atau berperan dalam sistem digesti. Nah, jadi Pulau Langerhans ini berfungsi sebagai penghasil kelenjar endokrin dan organ yang mencerna makanan, atau fungsinya tuh pokoknya di bagian pencernaan gitu teman-teman. Selanjutnya itu ada kelenjar gonad. Nah, kelenjar gonad ini berhubungan dengan reproduksi. Pada kelenjar gonad terdapat hormon testosteron dan endokrin. Fungsi dari hormon ini adalah sebagai pemupuk pertumbuhan bulu pada leher aves dan juga pada bagian punggung. Selain itu juga berfungsi untuk meningkatkan sel-sel darah pada ayam berjenis kelamin jantan dan mempercepat metabolisme untuk tumbuh sehingga biasanya terhindar dari penyakit. Yang terakhir itu ada kelenjar pankreas. Nah, kelenjar pankreas ini berhubungan dengan ekskresi pada sistem aves. Yang selanjutnya itu ada ciri khusus. Di sini tuh ada ciri khusus burung penguin. Nah, ciri khususnya itu burung yang tidak bisa berenang. Kebanyakan umumnya itu burung kan bisa terbang dan tidak bisa berenang, tapi di sini itu burung ciri khusus dari penguin itu burung yang tidak bisa terbang dan banyak kehidupannya itu ada di air. Ciri khusus yang kedua itu ada pada burung pelikan. Nah, burung ini memiliki kantung pada paruh bagian bawah. Biasanya fungsinya itu untuk mencari makan atau menyerok makanan ke dalam paruhnya itu. Ciri khusus yang ketiga itu ada burung pelatuk. Habitatnya itu ada di pohon-pohon dan kebiasaannya adalah mematuk-matuk batang pohon. Tujuannya biasanya itu ketika dia mematuk-matuk itu pohon yang dia patuk itu sebagai tempat tinggal dia. Jadi dia seperti membuat tempat tinggal dan tempat mencari makanan juga. Selanjutnya itu yang keempat ada burung flamingo. Memiliki tubuh yang panjang dari leher dan kakinya, begitu pula paruhnya yang panjang dan membengkok ke bawah. Nah, biasanya itu dia itu hidupnya itu bergerombol atau dia itu berkelompok. Biasanya itu dia berdiri dengan satu kaki lebih sedikit daripada menggunakan kedua kakinya. Nah, ketika flamingo seperti ini biasanya tuh dia hanya menggunakan satu kaki. Itu ciri uniknya juga. Ciri khusus yang kelima itu ada burung hantu. Nah, ciri khusus yang dimilikinya itu dapat memutarkan lehernya hingga 270 derajat. Ciri khusus yang selanjutnya itu ada pada burung kedasi. Burung kedasi tidak mampu untuk membuat sarang sehingga burung kedasi menitipkan telurnya pada sarang burung lain. Jadi si induk burung kedasi ini tidak bisa membuat sarangnya sendiri. Jadi ketika dia akan bertelur, dia akan menitipkan telurnya kepada induk burung lainnya. Ciri khusus yang selanjutnya itu ada burung merak. Ciri khususnya itu ada pada ekornya yang dapat mengangkat dan melebar layaknya kipas. Tidak semua burung seperti ini. Ini burungnya cantik sekali teman-teman. Terus
Selanjutnya itu ada burung cendrawasih kuning dan cendrawasih kerah. Burung ini memiliki ciri khusus yaitu pada warna bulu yang mencolok. Seperti kita ketahui, burung cendrawasih ini sangat langka dan dilindungi ya, karena warna bulunya itu sangat bagus ya teman-teman. Terima kasih, itulah tadi materi tentang Aves yang telah kita bahas. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.